Amin Allahumma amin. Lalu salawat dan salam disampaikan kepada Junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya juga insyaallah sampai kepada umatnya yang tersebut. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, tema subuh yang insyaallah akan disampaikan, rumus kuat jalani hidup. Apa? Rumus kuat jalani hidup. Tadinya mau pakai obat kuat, tapi konotasinya ke sana. Kalau di jurulan obat kuat, jadi pakai apa? Rumusnya, rumus kuat jalani hidup. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, saya bertanya, menjalani hidup ini berat apa ringan sih Pak? Halo? Berat kan? Masya Allah ya. Masya Allah. Apapun yang terjadi tetaplah kita bersyukur kepada Allah. Begini, yang namanya manusia itu ada saatnya pada titik terendah, nyaris putus asa, hopeless begitu. Terutama kalau diuji dengan ujian yang banyak dan lama waktunya. Kalau sakit sehari dua hari masih bisa sabar, kalau seminggu dua minggu, nah itu alhamdulillah sabar kayaknya. Kadang-kadang kalau sudah lama dan ujiannya beragam, itu yang membuat kemudian sabarnya melemah. Maka pantas Allah dalam Quran menyampaikan dalam surah Al-Imran surah ketiga, ya ayat ke-200 ayat yang terakhir, Allah nyuruh kita untuk meningkatkan kesabaran kita. Kenapa? Karena kadang-kadang sabar kita itu melemah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tingkatin sabar. Karena kadang-kadang sabar kita melemah. Maka penting insyaallah tema yang akan kita bahas hari ini, ya, tentang rumus kuat dalam hidup. Kenapa? Karena saya sampaikan bahwa tidak setiap yang kita inginkan jadi kenyataan. Tidak setiap ekspektasi itu terjadi, gitu ya. Kita ingin apa ini ya Bu ya? Ibu teh kata suami nih, Bu buat pesawat, ya. Pas pulang dari pesawat itu gimana Bu? Dipuji, ya. Mama paling cantik. Ini mah kadang-kadang yang terjadi pulang dari sawah, mah mau makan sawah teka sawah jadi berarti sawah, asal gitu. Bapak-bapak juga sama, ya. Inginnya gitu Pak. Ibu teh dandan gitu kan, masya Allah. Gitu. Ini mah kadang-kadang ibu kalau dandan kemana Bu? Kondangan ya. Ibu dandan buat siapa? Suami saha. Oh, itu ya. Orang bahasa di imaman. Ya. Ya. Kadang-kadang anak gitu ya, masya Allah, pengennya sama anaknya soleh, disuruh sholat gampang, gitu ya. Ini masya Allah gitu ya. Kalau deket gitu ya, masya Allah, jajan gue itu 5 menit sekali itu luar biasa ya. Nah ini Pak. Jadi kadang-kadang banyak sekali hal-hal yang masya Allah dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, maka ada rumusnya Bu. Ya, insya Allah rumus ini mujarab, ya. Dan rumus ini mudah. Saya temukan rumus ini dalam Al-Quran di surah ke-93. Surat apa? Surat 93. Coba. Halo. Surah 114 nama. Anas, gampang. Surat 93. 93. Cuk. Bukan 55 apa ternyata? Apa lagi? Ada? An-Duha, masya Allah ini Bu. Ya. Nih, siapa yang jawab Duha tadi? Mangga, betul. Pak, betul.
jazakallahu khairan. Nah, itu buku saya Pak ya, jadi metode at-tahqiq. Ini surah apa? Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala akhiratu khairul laka minal ula. Empat ayat saja yang akan kita bahas, dan ini merupakan ayat yang luar biasa. Kalau kita baca memang asbabun nuzulnya dalam tafsir As-Sa'di misalnya, bahwa Rasulullah SAW ya, itu kemudian gelisah karena Rasul mengalami pada saat itu jeda turun wahyu ya. Ada yang menyampaikan 1 atau 3 hari wahyu itu tak kunjung turun, sehingga ada seorang perempuan Quraisy ya, namanya Ummu Jamil. Siapa namanya? Ummu Jamil ini adalah istrinya Abu Lahab ya. Mengolah Nabi, kata Ummu Jamil gini, wahai Muhammad, Tuhanmu sudah meninggalkan gitu ya. Ketika Nabi bersedih ya. Nah maka khusus ayat ini turun kepada beliau. Tapi kalau dalam ilmu usul fikih, kaidahnya mengatakan al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Jadi ibrah itu, pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan khusus sebab. Maka gimana Ustaz? Pertama, rumus dari Allah ketika hidup kita rasakan berat. Wadduha kata Allah. Apa wadduha artinya? Demi waktu duha. Kalau dalam balaghah ada 3 aspek ya, yang nanti bisa kita lihat. Karena saya dari bahasa, ada ilmu bayan, nanti ada ilmu ma'ani, ada ilmu dari ya. Ilmu bayan nanti ilmu yang untuk menyampaikan, cara agar menyampaikan hal itu sampai kepada mustami dengan jelas ya. Kemudian ilmu ma'ani, cara untuk memahami makna, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Ada juga nanti ilmu balik ya, ilmu yang kemudian bagaimana susunan itu indah ya, kata-kata itu, pesan itu indah tersampaikan. Nah, Allah sampaikan ayat pertama, wadduha, demi waktu duha. Apa maksudnya? Bahwa waktu duha itu waktu yang bersinar, waktu yang nyaman, waktu yang menandakan semangat hidup. Makanya kalau waktu duha, rawas nanti moto, nama moto kan? Masuk ya, gitu. Rawas waktu duha, gitu ya, waktu semangat. Makanya begini, kalau kita kemarin mendapatkan hidup yang berat dan Allah masih mengizinkan di waktu duha kita hidup, bersyukur. Kenapa? Karena ada orang-orang yang lebih berat keadaannya, dia tidak bisa lagi beramal karena sudah wafat. Jadi ketika kita menemukan permasalahan yang berat, ujian hidup yang tadi luar biasa, kalau masih diberikan waktu duha, izin oleh Allah hidup hari ini, maka bersyukur. Karena kondisi nanti sudah meninggal itu jauh lebih berat, Pak. Kenapa? Summa la tus'aluna yawma idzin. Nah itu kita masih punya kesempatan untuk beramal, memperbaiki kesalahan. Makanya kalau ada orang berani mati, justru harusnya berani hidup. Ya, berani hidup. Masya Allah. Ini yang pertama, wadduha. Bahasa keren nama wadduha, kelihatan sisi positifnya, positive thinking, positive feeling itu dipakai gitu. Husnuzon kepada Allah. Kenapa? Waktu Allah masih berikan kepada kita kehidupan. Kenapa banyak ayat Quran mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, ya Allah kembalikan lagi aku ke dunia. Ya laitani kuntu turaba, ya Allah mending jadi tanah gitu. Dan ayat-ayat yang serupa yang menyampaikan bahwa ingin hidup lebih lama gitu. Nah maka kalau kita kehilangan arah ya, ketika Allah berikan takdir kepada kita, pahami ini. Pertama apa? Husnuzon. Ingat ayatnya, wadduha. Kalau ada orang dapat nikmatnya, harus kemudian kita katakan dalam jiwa kita, ya kita nggak tahu nih musibah apa yang sudah menimpanya sehingga Allah berikan nikmat itu.
Nah kita mah kadang-kadang dalam hidup ini bab husnuzon itu hilang. Tetangga beli kulkas baru gimana Bu? Apa orang itu ngiridin? Oh itu semua gitu ya. Kenapa Pak? Gitu. Makanya Bu, dalam konteks duha ini ridho terhadap takdir. Awas Bu, ada dua hal yang beda. Ada ridho, ada ikhlas. Apa bedanya? Ridho marido, ikhlas mah ikhlas. Ridho marido kan ikhlas mah. Cina perbedaan apa? Serius ini ya penting. Gini, kalau ikhlas ini memang tipis. Ikhlas itu bab amal, ridho itu bab takdir. Saya ulangi, ridho itu bab amal, ikhlas apa? Salah. Ikhlas itu bab amal, ridho itu bab. Contoh, sholat harus ikhlas, ngaji harus ikhlas, ibu nyiapin buat suami minuman sarapan harus ikhlas. Nah, gitu kan bab amal ya. Kalau ridho bab takdir, hilang dompet takdir, ridho ada bab takdir ya. Suami ibu gak pulang nah kita bab ridho ya. Jadi ikhlas itu bab amal, ridho itu bab takdir ya. Ngaji harus ikhlas, sholat harus. Nah, kalau misalnya sakit, ridho, kata ikhlas bab, ridho bab. Jadi kalau takdir dari Allah yang menimpa kita mungkin tidak sesuai yang kita inginkan, terima saja dulu. Wadduha, Allah masih memberikan kau hidup, seberapapun hidup. Allah masih berikan kesempatan hidup untukmu, masih bisa diperbaiki, masih ada harapan. Itu coba aja terhadap ya. Nah ini yang pertama Pak. Jadi biar hidup kita ringan, biar hidup kita tidak berat ya. Karena tadi ketika saya tanya hidup ini berat apa tidak, jawabannya berat. Lihat wajah-wajahnya banyak pikir masa apa ya. Itu Pak ketika Allah sampaikan kepada kita wadduha, engkau kalau masih diberikan hidup seberat apapun masih beruntung. Kenapa? Engkau masih diberi kesempatan hidup sementara mereka orang-orang yang sudah wafat gitu. Jangankan mereka bisa kembali ke alam dunia, mereka tidak bisa hanya untuk beramal gitu. Nah ini yang pertama. Makanya rumus pertama ini kalau ingin ringan dalam hidup harus lihat sisi positifnya. Gitu. Lihat sisi apa? Positif. Banyak orang yang kemudian diberikan musibah oleh Allah, itu barulah kemudian dia punya hikmahnya. Alhamdulillah Ustaz, saya ketika diuji ya, suami saya di PHK, itu anak-anak saya tiga-tiganya di rumah sakit semuanya. Ya, alhamdulillah suami saya dulu taruh ke masjid, sekarang mah. Nah berarti ada apa? Hikmahnya. Nah, makanya sisi positifnya wadduha gitu. Nah kemudian berikutnya kata Allah walaili idza saja. Nah dan malam apabila telah sunyi, maka pahami sifat kehidupan ini yang kedua. Kalau yang pertama tadi husnuzan kepada Allah, cari sisi positif. Yang kedua pahami sifat kehidupan. Kenapa? Pasti dalam hidup kita ada episode baik, ada episode buruk. Nah kita itu kadang-kadang inginnya senantiasa selalu episode baik ya gitu. Padahal sunatullahnya nggak bisa. Pasti ada wadduha, ada walaili idza, ada siang, ada malam. Coba saya tanya Bu, kira-kira kalau ditanya banyak mana ya, musibah apa nikmat? Tapi yang diingat yang mana? Nah gitu. Pernah saya sampaikan kayak gini ya, suami ibu banyak kebaikannya tidak? Terus pertama ya, suami ibu itu satu kali melakukan kesalahan, cek yang diingat kebaikannya kesalahan. Nah gitu kan, kita kepada Allah juga sama gitu. Nikmat dari Allah banyak gitu, tapi kadang-kadang yang diingat
Ya, gitu kan? Kenapa? Karena di dunia ini mustahil kalau tidak ada ujian. Persis kayak di sekolah, Pak, ya. Yang berhak menentukan ujian itu murid apa guru? Yang berhak menentukan ujian murid apa guru? Murid? Guru. Kata guru, ya, nih yang diujikan ini, gitu kan? Murid nggak bisa nambah. Pak guru, nanti yang diuji katanya jangan yang ini aja, nggak bisa. Gitu. Ya, kita sama Allah begitu, Pak. Maka nanti yang bermasalah bukan soal ujiannya, tapi isinya. Diperiksa di dalam hisab itu. Maka pahami sifat kehidupan. Wal laili idza saja. Ada siang pasti ada malam. Ada bahagia ada. Gitu. Apa itu sifat kehidupan? Sifat kehidupan itu dalam Quran minimal ada 3. Satu, surah Ad-Dariyat 56. Ad-Dariyat ayat 56. Sudah hafal insyaallah. Hidup itu ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi saya tanya, ibadah itu capek atau enggak? Ibadah itu capek atau enggak? Capek. Ibadah terlama apa? Halo? Ibadah terlama apa? Rumah tangga, betul. Sholat ya paling di 10 menit. Kalau udah mahir maka 2 menit beres. Itu sahur berapa? Enggak sebulan ya. Enggak kuat kalau sahur sebulan. Dari fajar sampai lamanya gitu ya. Akhirnya jadi sahur sebulan Pak. Buka-buka malah gitu ya. Ibadah haji juga sedikit waktu. Nah, yang lama apa? Nah, makanya pahami ibu, kalau ibu teh nyiapin kopi buat suami gitu kan, nyiapin sarapan gitu, itu teh ibadah. Kadang-kadang kan kalau disuruh sama suami, ibu kopi, ibu teh 7.000, rumah sore gitu. Si bapak tuh apa gitu, keriu, jika tidak bisa tuh tuh. Tapi bagi di asam urat kopi gitu. Kira-kira suami itu ya sakit atau tidak? Tuh, gitu ya. Akhirnya tidak nikmat. Makanya hidup itu ibadah. Ya, bapak konten, cari nafkah capek tidak? Bukan ibu-ibu yang bertanya. Oh, cari nafkah capek tidak kan? Tuh, kuping. Ibu urus suami capek tuh. Nah, apa kuping? Hidup itu ibadah sampai ada pahalanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bukan hanya baru sholat, oh gitu ya, ibu ngurus anak itu ibadah gitu kan, masya Allah itu. Maka kalau kita kemudian bisa memahami sifat kehidupan wali saja, oh ada masanya mungkin saya sama kayak sholat, betul. Sholat kan berdiri ya, itu ini masa jaya ya, gambaran ruku ya, gitu kan. Nanti ada sujud, masa terendah dalam hidup kita. Tapi luar biasanya masa terendah itu paling dekat sama Allah. Ya, Allah itu bersama ya. Harusnya yang dekat ke langit itu di gunung, betul tidak? Tapi ternyata yang lebih dekat itu tempat nggak harus di gunung dulu gitu Pak. Ya, dekat sama Allah. Kenapa? Saat dimana dalam kondisi terpuruk itulah saat-saat kita dekat dengan Allah. Khusyuk mana? Sholat ketika ada masalah dengan sholat saat tanpa ada masalah. Ya, sholat yang khusyuk bisa, tahajud jadi bisa. Ya. Kalau tidak ada masalah, gitu ya, gitu. Maka hidup ini ibadah. Tuh, satu sifat kehidupan. Walau tidak saja kalau diturunkan itu begitu. Dua, hidup itu ujian. Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Pasti diuji. Setiap kita pasti diuji. Cuma paket soalnya beda-beda. Gitu. Ada ustaz diuji tuh. Ustaz diuji tuh. Oh, jika di apa dari ustaz antara mau kesalahan ustaz begini. Bahkan para nabi itu ujiannya lebih berat. Nabi Ibrahim kan kalau kita pikir harusnya kan kalau Rasul kan ya tidak perlu tapi
tapi justru ujian lebih berat. Nabi Ibrahim ya itu di usia ke-86 dalam tafsir Ibnu Katsir diungkapkan beliau itu baru memiliki Ismail, di usia 99 baru memiliki Ishak. Saat Ismail sudah menginjak remaja ya Nabi Ibrahim bermimpi gitu kan, itu harus menyembelih anaknya ya. Tidak ada seorang ayah yang tega menyembelih anaknya. Aku mau soleh. Apa kata Ibrahim kepada Ismail? Semuanya aku, wahai anakku, semuanya aku itu bermimpi ya menyembelih engkau. Ini gambaran keluarga yang luar biasa, menurut hebat ya. Ismail ketika mengetahui ayahnya berbicara berdialog seperti itu, karena Ismail ini soleh, udah pintar soleh gitu. Kalau Ismail pintar doa mah mungkin nggak lagi cerita, karena Ismail itu udah cerdas, soleh. Apa yang dikatakan Ismail? Wahai ayahku, jika itu perintah Allah maka laksanakan. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang bersabar. Kalau Ismail pintar doa mah mungkin bilang begini, ketika Ibrahim mengatakan, wahai anakku, aku tuh bermimpi akan memimpikan engkau. Kira-kira Ismail itu mungkin berkata begini, nah ayo bapak tuh doa lomba. Nah gitu. Kalau anaknya pintar doang, ini malah alhamdulillah Ismail itu udah pintar soleh. Ya, ujian diuji. Maka setiap kita akan jadi Ibrahim yang akan diuji dengan Ismailnya. Siapa Ismailnya? Apa-apa yang kita cintai. Karena hidup itu ujian. Ada orang yang diuji dengan keluarganya, diuji dengan suaminya. Ada? Siapa? Di dalam Quran. Suaminya soleh, istrinya sebaliknya Nabi Nuh ya kan, atau Nabi Lut. Sebaliknya istrinya baik, suaminya harus tujuh usaha Fir'aun. Jadi ibu hari suami ibu kayak Fir'aun tuh betulnya tuh, tapi perasaan tuh usah ganti wae gitu, ngobrol gitu ya gitu. Maka perhatikan ini pasti diuji. Hari diuji dengan penyakit. Nabi siapa? Ayub. Oh, para nabi itu contoh bagi kita. Nabi juga itu diuji dengan sakit, gitu ya, masya Allah. Diuji dengan tidak memiliki anak lama, ya. Nabi Ibrahim tadi, ya, Nabi Zakaria begitu, masya Allah. Nah ini ternyata hidup itu ujian. Satu tekan rumus nanti harus husnuzon. Ingat ayatnya wadduha, cerah. Itu serumit apapun hidup kita, kalau masih diberikan waktu duha, masih diberi hidup, syukuri. Yang kedua, pahami sifat kehidupan. Ini rumusnya, pahami sifat kehidupan. Karena ayatnya walaili idza, pasti ada siang, waktu duha pasti ada malam. Nah, bagaimana memahami kehidupan? Tadi ada tiga, ya, baru dua yang disampaikan. Satu, hidup itu ibadah. Dua, hidup itu ujian. Nah yang ketiga, hidup itu sementara. Hidup itu apa? Sementara. Ya. Jadi menangisnya sementara, bahagianya pun, kenyangnya sementara, laparnya pun sementara. Ya. Maka tenang saja. Kenapa? Karena pasti dipergilirkan oleh Allah. Makanya sudah kita bayangkan, ya, kalau nanjak itu senyum, kalau turun nangis. Kenapa sebenarnya? Nah, kalau turun pasti akan nanjak, kalau nanjak pasti gitu. Ya. Maka coba pahami hidup. Hidup ini sementara. Tadi saya baca dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha sementara. Nih benar. Ini apa nih? Ini apa ini? Rambut. Ya, dulu hitam, sekarang lebih banyak hitamnya atau putihnya? Berarti yang hitam ini sama daya ingat, ya. Daya ingat pun sama. Dulu mah masya Allah, ya. Sekarang kadang-kadang benar mungkin ada suami, ya, yang sudah lupa nama istrinya, karena selama menikah itu manggilnya bunda, gitu. Nah, si sahabat apa namanya ibu itu? Ya bunda sana, sahanya, itu masalah. Sampai ibu-ibu enak gitu. Sahabat, kamu bapak, ayah,
masalah. Nah gitu ya. Jadi sementara dari ingat menurun. Dulu ya kaki kita mungkin kalau berjalan tuh kuat gitu kan, masya Allah. Gitu. Sekarang kita masya Allah. Kalau imam lama sedikit gimana? Gemetar gitu ya. Ya Ustaz Ira Beris. Nah gitu ya. Masya Allah. Gitu. Ya hati-hati. Ya. Hidup itu sama. Kalau masuk hidup kita juga sama. Betul. Yang dulu mungkin satu sak dengan kita, ya ngobrol bareng, gitu kan? Atau Ramadan kemarin dengan kita buka bersama. Tapi kenapa sekarang sudah mendahului kita? Oh, kita pun sama. Gitu. Harus ingat, oh sementara semua. Berarti bahagianya sementara di dunia, ya sedihnya pun nanti atau di mana? Ya tidak sementara. Tuh, di mana? Nah, sebelum bahas nanti ikut di ayat keempat, di ayat ketiga dulu. Wadduha wal laili idza saja. Ayat ketiga apa? Wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu tidak akan pernah ninggalin engkau. Ya, kata Allah kepada Rasul. Sama kepada kita. Yang memberikan ujian siapa? Allah. Yang punya solusi? Nah, kita mah tahu yang memberikan ujian itu Allah, tapi nyari solusinya bukan kepada Allah. Ya. Kalau ibu sakit misalnya ya, ke dokter iya terus sembuh, kan iya sembuh, kan iya. Nah, baru yang ujung-ujungnya, ya Allah tuh harusnya Allah dulu. Ya Allah saya mau berobat ya Allah, sehingga tidak kecewa. Gitu. Tapi kalau dapat nikmat Allah dilupakan. Ke dokter yang ini sembuh, gimana? Benar dokter mantap gitu. Allah oh gitu ya, suka lupa. Ini hal-hal kecilku yang kadang-kadang dalam hidup kita. Kenapa? Justru pemilik kehidupan, pemilik solusi dekat. Kalau kita yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya dekati sama Allah gitu. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Artinya Allah tak akan pernah meninggalkan kita. Orang-orang dekat dengan kita boleh pergi, Pak. Ya, harta kita boleh hilang, tapi Allah tak pernah meninggalkan. Kata buat status. Semua orang boleh hilang, tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. So, ada teman-teman kita, ya, pas kita sedang jaya-jayanya dekat, gitu. Ketika sedang diuji, hilang ke kamaran. Nah, gitu. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, Pak. Justru kita yang sering meninggalkan Allah. Padahal Allah tidak pernah mengkhianati kita, kita yang selalu mengkhianati kepada Allah. Permintaan kita itu beribu-ribu, cuma sayang sholat kita terburu-buru. Ya, masya Allah. Nah maka kalau kita mendapat musibah berat, pegang dadanya terus bilang begini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Coba perhatikan. Tuh 2, 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yakin Pak, Allah gak akan pernah meninggalkan kita. Nih kisah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Kita suka pakai Siti, Pak. Mohon maaf. Siti itu nama. Singkatan apa? Asal nama Siti teh Sayyidati. Sayyidat, kalau laki-laki Sayyid, kalau perempuan Sayyidati. Nah disingkat biar gampang jadi Siti. Nah itu ya. Sayyidat itu Miss, kalau Sayyid Mister, kalau Sayyidati Miss, kan itu ya. Nah Siti Hajar. Hajar ketika ditinggal oleh Ibrahim di suatu tempat yang disebut dengan Bakah itu, ya. Hajar kemudian Nabi Ibrahim pergi. Ya. Hajar teh mengejar kuda. Bayangkan tempat yang tidak ada apa-apa, tidak ada kehidupan di sana, gitu. Cuma berdua, Ismail kecil, bayi dan Hajar. Tidak ada tumbuhan, maka disebut Bakah. Bakah itu lembah tangisan artinya. Ya. Siapapun yang lewat di sana sudah. Ya. Tidak ada air, tidak ada pepohonan, Bakah gersang. Ibrahim pergi, Hajar, baik suamiku gitu kata Hajar, kemana gitu? Ibrahim dan tidak tega, tidak ada suami yang tega meninggalkan istrinya. Ya kalau ditinggalkan di mall, mama kita atau 10 juta saya aku malu. Gitu. Ini hubungan di mall ditinggalkan di tempat tidak ada kehidupan. Ya, datang ke sana Ibrahim Hajar lagi, baik
wahai Nabiullah, wahai suamiku, kenapa kamu? Terus 2 kali itu sama. Pas ketiga kali barulah Hajar menyimpulkan, wahai Ibrahim, apakah ini atas perintah Allah? Baru menengok, naam, iya, pergi. Kemudian Hajar mengatakan, oh kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan hambanya. Tuh yakin, kenapa? Allah tidak akan pernah menyanyiakan hambanya. Allah tidak tahu pokoknya. Nabi Musa di belakang dan Fir'aun dikejar, di depan apa? Dia punya modal cuma tongkat, bukan perahu. Nggak bisa. Wah, ini di belakang Fir'aun dengan senjata yang luar biasa, tentara yang siap mengepung, depan udah ini. Berdoa sama Allah. Ya Allah, bagaimana kau? Kata Allah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu. Jadi kira-kira Nabi Musa ketika dia perintah memukulkan tongkat, tahu nggak apa yang akan terjadi? Nabi Musa tidak. Ya Allah, hubungan anak ya Allah, doa bikin tongkat gitu. Sami'na atau nah, kurang kadang-kadang ada sami'na wa ta'na kalau diperintah Allah. Sami'na wa mikir nah, sami'na wa ayo kita kurban. Kalau itu udah semuanya itunya. Nah, padahal kalau kita mampu laksanakan. Sami'na wa atau dari Musa pukulkan tongkatnya terbelah. Oh. Tapi nah ibu Allah kita dah ke Musa dan berita, wahai Musa pukulkan tongkat. Allah mampu tidak ketika Nabi Musa berdoa, ya Allah berikan jalan keluar. Langsung semua Allah dibukakan lautnya bisa? Bisa. Tapi ada ikhtiar manusia. Itu tugas kita mah ikhtiar saja. Ya, yakin Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya. Kadang-kadang pertolongan itu datang setelah kita sedikit lagi akan terus asa betul. Hadir te kenging kali itu te hadir ya Allah, akhirnya ya Allah. Datang pertolongan. Maka yakini ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Ya, Allah tidak akan menyanyiakan, tidak akan pernah meninggalkan. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan, kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah itu akan mendekati kepada kita sehasta. Terus begitu. Kalau kita berjalan, Allah akan berlari mendekat kepada kita. Sangat sayang Allah kepada kita. Dan Allah menurunkan ujian bukan untuk membinasakan kita. Catat, Allah menurunkan ujian bukan untuk membinasakan kita, tapi untuk tahu seberapa kita memohon sama Allah. Jadi kalau ada doa yang belum dijawab oleh Allah, Allah tuh senang bu, ya dengerin cerita kita. Karena kalau tidak ada masalah mah kita jangan berdoa, ya begitu. Maka rumusnya ingat, mawada'aka rabbuka, dekati pemilik solusinya. Siapa? Allah. Ar-Rahman. Penyayang, ya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu kebutuhan kita, ya. Allah yang paling tahu takdir terbaik. Cuma kita kadang-kadang terlalu banyak keinginan. Nih, Bu, ini saya dapatkan pelajaran dari ibadah saum. Kalau anak-anak ya, kalau mau berbuka puasa suka nyari takjil. Kita banyak mimitin aku goyo-goyo. Terus wah, nanti semua pun dikumpulkan ya, betul? Pas ada takbir, apa yang dimakan? Air putih. Ini gambaran keinginan dan kebutuhan kita. Itu terlalu banyak keinginan. Yuk. Padahal kata Allah yang kau butuhkan air putih doang. Paham? Air putih. Makanya Allah akan mengabulkan sesuai apa yang kita butuhkan. Kita nanggung Allah yang memberikan ujian, Allah pun yang punya solusi. Sebelum kemana-mana, ke Allah dulu laporan. Ya Allah. Makanya kata Allah dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Bentar bu, ayat sabar teh ayat batasnya atau tidak? Jujur, batasnya ayat sabar atau tidak? Kesal itu sabar biaya batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau sudah tidak kuat sabar, sholat. Kalau sudah tidak kuat sabar, wasta'inu bis-sabri was-salah.
laporan ke Allah. Dan Allah yang punya dunia ini, Allah yang punya segala, Allah yang memberikan kepada kita musibahnya, ya, ujiannya, kita lapor kepada Allah. Lapor kepada Allah. Itu. Kita mah kadang-kadang laporannya kepada ulah beda-beda jadinya. Suami abdi teh ketika ada seperti saya, ketika ada seperti orang beda-beda sih. Kalau dia sampai, orang beda-beda, akhirnya semuanya tak tahu gitu. Maka ke Allah laporkan dulu, doakan anak kita misalnya. Tapi kalau datang, ya Allah, ujian, Allah, anak ini titipan darimu ya Allah. Lapor dulu ke Allah. Karena yang memiliki solusi siapa? Allah. Kata saya. Jadi yang pertama, solusi atau rumus kehidupan ini adalah ingat satu ayat pertama, wadduha. Kalau kita ingat wadduha berarti harus positif thinking. Oh, Allah masih memberikan hidup kepada saya hari ini. Seberat apapun masih ada kesempatan berbenah. Gitu. Yang kedua, ingat walaili idza saja. Hidup ini berputar. Ya, pahami sifat kehidupan. Yang ketiga, mawadda'aka rabbuka wa ma, dekati pemilik solusi. Opat terakhir. Yang terakhir ayat keempat apa? Apa itu saja? Oh, apa ini? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahasa karya nama kieu, lelahmu jannahmu gitu tadi. Ya, capekmu surgamu. Kalau tidak dapat di dunia, tenang, orang mukmin mah ada al jannah surga. Makanya kata Imam Ahmad, istirahat itu bukan di sini. Nanti saat kaki kita melangkahkan ke surga, itu istirahat yang sebenarnya. Makanya pantas kata Allah dalam Quran, ketika Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus wadkhuli fi ibadi. Terus wadkhuli. Ini kalau kita nggak senang di dunia, merasa lelah di dunia, ke orang beriman ayat sampeun seorang saudara. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita itu menjadikan dunia ini surga kita. Bukan, surga kita mana? Pasti harus lelah dulu. Harus ada ujian-ujian yang dilewati dulu. Harus ada keringat dulu, yang baru nanti akan didapatkan oleh Allah, dari Allah, ya, surga. Makanya nanti kalimatnya di ayat kelima, wala saufa yutika. Dalam bahasa Arab kata saufa itu beda dengan fa. Kalau saufa itu ada jeda waktu. Makanya terima dulu kalau Allah berikan kepada kita ujian. Ya, kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal happy ending. Kenapa? Ada orang yang senang di dunia, nanti di akhirat menderita. Ada orang yang di dunia menderita, di akhirat cik orang mau mana? Di dunia bahagia, di akhirat ideal. Emang betul ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Tapi kata Allah, kalau engkau belum temukan apa-apa yang aku berikan itu kebaikan menurutmu itu, nanti aku siapkan surga. Jadi capeknya kita ada nanti ganjaran surga. Dalam Quran Allah menyampaikan dengan dua kata. Tidak terasa waktu, masya Allah. Dua kata itu. Ada kata jazaun, ada kata ajrun. Kata apa? Jaza dengan bedanya apa? Di akhir misalnya ada ajrun tuh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun lah. Ada juga jaza, yang jaza umum ingkar, artinya sama balasan, tapi bedanya dia. Kalau jaza itu balasan sesuai dengan perbuatan, ya. Kalau ajrun itu balasan tapi lebih besar daripada perbuatanmu. Udah naik beca ya dari sini misalnya ke depan itu 20.000 lah katakan ya untuk ke jalan. Nah, gitu kan. Tapi itu namanya jaza. Perbuatan ongkosnya sama dengan itu ya, itu namanya apa? Jaza. Kalau ajrun Pak,
ajrun itu balasan lebih hebat daripada perbuatannya, ya, gitu, ya itu ajrun. Ongkosnya 20.000, cuma tukang beca teh sopan gitu kan, bagus. Kok itu dia lebih, ya Pak 50.000, nah 50.000 teh tadi lah ajrun. Orang beriman dapat dua, jazaa'uhum dan ajrun ghairu. Di dunia akan dibalas oleh Allah. Kita berbuat baik, hal jazaa'ul ihsan ila ihsan, itu pasti kita berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, gitu kan? Gitu. Ya, ibu ingin kan, karena wanita ingin dimengerti, ya. Kalau lelaki ingin wanita, istri ingin dimengerti, suami ingin dilayani. Itu, ya. Makanya kalau suami itu dengan hargaan kabinnya, gitu, suaminya cek dulu apakah gitu. Jadi harus begitu, hal jaza bisa lagi kebaikan akan terhubung dengan kebaikan, ya. Jadi kan kalau ajrun itu lebih besar. Sholat nama 5 menit bu, sholat nama, tapi pahalanya surga. Sedekah nama itu masya Allah bu, ya. Ceritanya kan ada cerita di dompetnya kayak 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 anu jeger, 2.000 anu lecek, kayak kece. Mana yang masuk? Hah? Nah itu apa saya surga itu? Nah itu, oh ternyata ajrun Pak, ya. So yakin sama Allah. Kalau di dunia kita belum merasakan, ya, apa yang kita inginkan, yakin, ya. Wal akhiratu khairul laka minan Tuhan. Jadi kalau baca surah Al-Fatihah, insyaallah ya Allah, ya, mawadah kalau engkau yakin engkau tidak akan meninggalkan saya. Suami boleh meninggalkan saya, istri boleh meninggalkan, anak-anak boleh meninggalkan saya, ya. Tapi yang tidak boleh, ya, adalah Allah jauh dari kita. Atas Pak, gitu, atas mereka. Jadi ada 4 rumusan teh. What? Duha. Ingat positif thinking. Husnul. Wallahi tidak. Ingat pahami kehidupan. Diputarkan, ya. Kadang bahagia, kadang siang, kadang kalau sudah begitu masih terasa berat, ingat ma badaka masih berat, belum bisa. Dan ingat Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Masih berat besar. Walal akhiratu kalau di dunia tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, Allah, kita punya simpanan dari Allah. Maka caranya bagaimana happy ending, ya, gitu. Nanti di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Begitu Pak, ya. Cukup, sudah jam 6, masya Allah. Ada pertanyaan? Saya, Ustaz, dalam kehidupan kan memang tidak bisa belajar sendiri, ya. Betul. Kita untuk mencari solusi, apakah kita boleh bertanya gitu kan untuk ke Ustaz atau ke siapa yang lebih, mungkin harus yang lebih tahu. Masya Allah. Betul Pak, ya. Nanti kita bahas, ya. Karena nanti untuk memahami hakikat kehidupan, ya, ada nanti pedoman hidup, ya, ada nanti kemudian sarana hidup, nanti ada pedoman hidup. Kita bertanya kepada Al-Quran yang pertama. Jadi Quran itu peta kehidupan, huda lil muttaqin. Makanya coba cek di Al-Quran, oh ini kisah-kisah para nabi diceritakan, ya, buat apa? Kisah-kisah masa diceritakan buat kita. Karena peristiwanya bisa sama Pak, pelakunya yang berbeda. Abu Lahab di zaman Rasul, ya. Sekarang ada Abu Lahab yang baru. Itu karena di Quran sudah ada, ya, itu. Maka cek buka Qurannya. Huda lil muttaqin. Oh ini ayatnya. Kalau dapat ujiannya, makanya di Quran juga dikatakan, ya, pas aku yang tanya kepada ahli zikir in kuntum la ta'lamun, ya, kalau aku tidak tahu boleh bertanya, tapi bertanya kepada orang yang tepat. Kadang-kadang cerita gitu, pengennya cerita, saya hidup dan memikir tadi, ternyata yang diceritakan itu gimana?
minggu bikin ngomong enak udah mah susah ya, cerita yang itu lebih susah, jadi dua-duanya makin susah gitu ya masalah gitu Pak. Boleh bercerita, boleh bertanya, tapi ke orang yang dikira bisa memberi solusi. Ada orang yang ketika diminta solusi itu bukan malah membuat ringan, jadi kalau kan jangan jadi jangan kira gitu ya gitu. Ayo, jadi bertanya kepada orang yang tepat, gitu kan? Gitu. Jangan bertanya ke orang pintar. Kenapa katanya datang ke orang pintar? Karena yang datang itu orang bodoh. Gitu, jangan ya. Jadi ke orang yang tepat, ke ustaz, ya gitu kan? Diskusi ini gimana Ustaz gini. Silakan. Yang perlu diceritakan untuk solusi. Ustaz gimana tuh aib suami? Gak apa-apa, untuk solusi silakan. Ya. Beda boleh silakan tanyakan ke orang yang dikira insya Allah bisa memberikan, kalau kata orang Sunda mau mulungan ya gitu, solusi silakan bertanya. Kenapa? Insya Allah mungkin kalau Allah belum memberikan ilmu itu kepada kita akan lewat orang lain. Gitu ya, insya Allah. Ini hadiahnya Pak. Masya Allah ya. Ini dapat hadiah. Mohon maaf Bu ya. Silakan. Oke. Oke Bu. Ada lagi satu lagi. Cuma dia habisnya. Ada? Paham ya? Oh, Masya Allah, ya saking pahamnya. Kemungkinan dua ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kayak paham bisa? Kedua? Bisa paham ya. Tapi tadi di sini Pak, yang sini di sisi balik, ada ya? Alhamdulillah ya. Baik, demikianlah ya yang disampaikan. Yuk sama-sama tutup dengan berdoa kita masak waktu ya. Masya Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita. Insya Allah ada kebaikan-kebaikan. Kita harus sifat kepada Allah karena banyak banget ya dosa-dosa kita ya Allah. Barangkali banyaknya ujian itu Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma ya Allah, inilah kami hamba-hambamu yang berlumur dosa. Inilah kami ya Rabbana ya Karim, hambamu yang berlumur dosa ya Rabbana. Ampunkan dosa-dosa kami, maafkan ya Allah. Bila dalam hidup kami sering mengeluh ya Allah. Bila dalam hidup kami lupa bersyukur kepadamu ya Rabbana. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami, dosa di masa lalu kami ya Allah. Bila dulu kami pernah meninggalkan sholat, bila kami sering terlambat sholat, bila kami sering menyia-nyiakan sholat, bila kami sering kehilangan khusyuk dalam sholat kami, ya Allah, jangan Engkau halangi doa-doa kami karena dosa-dosa kami. Allahumma ya Allah, jangan pernah Engkau tinggalkan kami.
kuatkan hati kami, kuatkan kesabaran kami ya Allah. Allahumma ya Allah, tuntun hati kami, istiqamahkan kami, wafatkan kami ya Allah, wafat husnul khatimah. Allahumma ya Karim ya Rabbana, mudahkan lisan-lisan kami di akhir hayat kami ya Allah, mengucapkan kalimat yang mulia la ilaha illallah. Ya Rabbana, kumpulkan kami, siapapun yang hadir di sini ya Allah, bersama keluarga kami dalam surga Firdaus-Mu ya Rabbana. Irhamna ya Allah. Ya Rabbana, ampunkan dosa-dosa orang tua kami, baik yang masih ada bersama kami maupun yang mendahului kami. Kumpulkan kami ya Allah dalam ridha-Mu ya Rabbana. Ya Allah, hilangkan kedengkian dari hati kami. Ya Rabbana, irhamna ya Allah. Ya Rabbana, jangan Engkau halangi kami dari Al-Quran. Berikan kepada kami nikmat membaca Al-Quran. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu dari kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana a'innana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana afrigh alayna sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang benar dari Allah, yang keliru dari ibu dan saya pribadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum